lagi viral. Tadi pagi saya cek di trending Twitter itu 18.000 untuk kasus tangkap Abu Janda. Nah, ini terkait dengan ujaran sara di media sosial yang kemudian menimbulkan ajakan untuk unfollow dari mantan Menteri Kelautan Bu Susi. Nah, ini tanggapan dari Pak Bernard atau Pak Yosep terlebih dahulu seperti apa terkait dengan cuitan-cuitan yang menimbulkan sara dan juga konflik di masyarakat ini, Pak? Kita memilih Indonesia sebagai negara bangsa dari bangsa yang majemuk mengharuskan kita punya sensitivitas, punya cita rasa kemajemukan. Jangan pernah ada orang yang menganggap diri unggul, orang yang menganggap diri anak tunggal. Pokoknya tunduk pada keinginan sendiri karena saya anak tunggal, yang lain tidak ada, gitu, dianggap tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai, kalau nggak salah, frasa yang dipakai atau diksi yang dipakai oleh Abu Janda adalah udah selesai evolusi. Apa? Dan yang lagi ramai terkait dengan Islam adalah agama yang arogan itu, Pak. Nah, itu kata-kata yang di publik mestinya tidak boleh diungkapkan. Walaupun secara hukum belum tentu bermasalah. Karena kata evolusi sendiri bukanlah kata yang jahat pada dirinya. Dan interpretasinya bisa macam-macam. Apakah evolusi seperti yang dikonsepsikan Darwin adalah berubah dari monyet ke manusia? Atau evolusi pemikiran? Atau evolusi wawasan? Atau evolusi mental? Nah, kita tidak tahu. Karena hanya kata tunggal itu yang dipakai. Hukum itu menuntut kejelasan dan bukti mengenai evolusi itu jahat atau enggak. Nah, itu jadi soal, itu problem tersendiri, itu wilayahnya adalah wilayah perdebatan hukum dan nanti penyidikan atau pemeriksaan nanti, kalau itu diproses. Nah, sedangkan soal Islam kenapa? Arogan. Kita tidak boleh gebiah-uyah mengatakan Islam arogan, karena institusi agama itu sendiri tidak menampakkan diri arogan. Tetapi bahwa ada orang-orang penganut-penganut yang arogan, mungkin saja. Oleh karena itu tunjuk saja golongan penganut ini dan spesifik siapa. Itu akan merembes ke persoalan hukum ketika menuduh sebuah lembaga apalagi agama dengan nada miring seperti itu. Nah, dalam konteks persatuan bangsa, hal-hal seperti itu harusnya dihindari. Hal-hal yang memunculkan rasa perpecahan dan rasa permusuhan itu mesti jadi. Itulah yang saya katakan, tanggung jawab kita sebagai anak bangsa itu adalah menjaga bangsa ini sebagai rumah yang aman. Yang kita bangun bersama, untuk hidup bersama, untuk menikmati kesejahteraan bersama. Gitu. Jadi ini yang harusnya menjadi renungan. Nah, menurut saya itu, mungkin Pak Yosef bisa. Silakan Pak Yosef. Ya, yang pertama itu hukum itu kan diciptakan agar manusia ini menjadi tentram, menjadi bahagia, kemudian mendapatkan kesejahteraannya. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini kan diciptakan dalam berbagai perbedaan. Warna kulit, suku bangsa, adat istiadat, lahir di tempat yang berbeda-beda. Kemudian juga kita ini memiliki ajaran-ajaran agama dan juga kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan di mana kita dilahirkan, keturunan dari orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hukum itu diciptakan supaya kita tidak saling menyakiti satu dengan yang lain, sehingga terjadi perang antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Agama satu dengan agama yang lain, atau agama yang sama-sama tetapi ada kelompok yang terpecah-pecah antara mereka sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya itu ruang media sosial, itu jangan kita pakai untuk menghujat karya Tuhan itu loh. Semua ini adalah karya Tuhan. Jadi orang yang beragama Islam, beragama Katolik, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, semuanya itu adalah orang-orang yang kebetulan diciptakan oleh Tuhan dalam berbagai aneka ragam perbedaan. Oleh karena itu, mau tidak mau, ketika kita menghujat salah satu golongan agama, kepercayaan, dan lain sebagainya, itu sama dengan menghujat Tuhan. Maka ketika ada kelompok yang tidak menerima itu, hukum harus maju sebagai panglima untuk menyelesaikan masalah sehingga tidak terjadi perang antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.
Karena ketika terjadi perang atau terjadi kekisruan di dalam masyarakat, yang didapat apa? Yang didapat adalah ketidaknyamanan, ketidaksejahteraan, ketidakbahagiaan. Tujuan hidup kan itu. Maka hukum diciptakan. Oleh karena itu, menurut saya apa yang diucapkan oleh salah satu masyarakat Indonesia ini harus diproses secara hukum dan menjadi pelajaran bagi kita semua ke depan. Jangan ada lagi hal-hal seperti ini di dalam ruang publik. Oke.